Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Praditya dengan NIM 060. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Project Charter dan business case dari Usada Library. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama-tama ada Aulia Nur Rahman dengan NIM 085. Kemudian ada Ahmad Hadi Sahab dengan 054. Kemudian ada Fernanda Masyur dengan NIM 084. Kemudian ada saya sendiri, Faris Praditya dengan NIM 060. Kemudian ada Muhammad Maulana Malik Al-Habsi dengan NIM 066. Kemudian ada Tesar Moreno Adrian dengan NIM 073. Dan untuk materi selanjutnya ialah Project Charter dari Usada Library. Jadi informasi anggaran perusahaan Usada Company menganggarkan sekitar 1.281.650.000 rupiah untuk proyek ini. Biaya itu teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek yang sekitar 10 jam per minggu selama 24 bulan. Kemudian ada staf internal lainnya 5-10 jam per minggu selama 24 bulan, dan untuk instalasi software dan hardware di seluruh cabang yang memberi proyek. Kemudian tujuan dari Project Usada Library ini adalah untuk membuat website perpustakaan online untuk membantu mengelola pelayanan peminjaman buku digital, dengan manfaatnya yaitu untuk anggota perpustakaan bisa mencari, meminjam, dan mengembalikan buku digital secara online dalam satu website dengan mudah. Kemudian ada pendekatannya, yaitu melakukan pertemuan langsung dengan klien atau pihak direktur perpustakaan untuk mendapatkan requirement yang dibutuhkan. Kemudian ada melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek. Kemudian ada melakukan riset software dan hardware demi keamanan dan mengelola input dari user. Keempat, ada mengembangkan software dengan pendekatan literatif, mengumpulkan umpan balik dari user. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tesar Moreno. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali tentang peran dan tanggung jawab serta sedikit latar belakang dari Project Charter yang kami bawakan pada kali ini, yaitu melanjutkan apa yang teman saya sampaikan sebelumnya. Oke, di sini ada peran dan tanggung jawab. Kelompok kami itu beranggotakan, tim kami itu beranggotakan 6 orang yang memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang sebagai project manager, software analyst, representative client, head of hardware department, dan head of software department. Yang perannya masing-masing bisa dilihat di PPT. Yang project manager sebagai kepala atau yang bertanggung jawab dengan proyek tersebut. Ada analisis software sebagai software analis sebagai yang menganalisis dan merancang perangkat lunak. Ada representative client sebagai perwakilan dari klien. Ada head of hardware department itu yang bertanggung jawab atas pembelian dan instalasi perangkat kelas. Dan yang terakhir, head of software department itu sebagai yang bertanggung jawab atas sistem yang dibangun. Mungkin nama-nama untuk posisinya bisa dilihat dan informasi kontak ada di layar. Oke, saya lanjut. Latar belakang atau background kenapa perpustakaan ini sebagai alasan kita mengambil untuk Project Charter kali ini. Perpustakaan adalah salah satu tempat di mana orang mencari dan meminjam buku. Dengan menerapkan sistem yang membantu mengolah data peminjam agar pendataan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Sejalan dengan visi kami, yaitu mempermudah pendataan dengan sistem yang sederhana untuk digunakan. Maka kami mengembangkan sebuah website untuk membantu pengelolaan data buku di perpustakaan yang merupakan salah satu bentuk pengenalan sistem yang sederhana, sehingga siapapun bisa mengerti dalam menggunakan website kami. Kemudian fitur-fitur yang tersedia itu antara lain sebagai 1, data kategori, 2, data buku, 3, data anggota, yang keempat dan kelima tuh data peminjam dan data pengembalian. Data peminjaman dan data pengembalian. Ya, mungkin itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferran Masyur dengan NIM 1919-036084. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2, yaitu Business Objective. Selama ini banyak perpustakaan yang masih menggunakan sistem pengolahan data yang rumit. Masih banyak website yang digunakan memiliki interface yang sulit dimengerti bagi beragam user. Dengan menggunakan website kami, diharapkan bagian administrasi perpustakaan mampu mengoperasikan website tanpa kendala dan jauh lebih efektif dalam melakukan pendataan. Selain itu, penggunaan website ini diharapkan membantu berkembangnya manajemen data perpustakaan ke depannya. Ya, yang selanjutnya, Current Situation and Problem Opportunity Statement. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa perpustakaan masih menggunakan sistem pengolahan data yang rumit. Website yang memiliki interface yang sulit dimengerti bagi beberapa. Adanya masalah seperti di atas menjadikan kesempatan mengembangkan website yang jauh lebih efisien. Sehingga diharapkan perpustakaan dapat digunakan dengan lebih efisien. Ya, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Critical Assumption and Constraint. Jadi pada website Usada Library ini, sistem tersebut memberikan manfaat yang signifikan atau penting bagi perpustakaan, terutama dalam hal efisiensi dan mempermudah user. User dapat menggunakan website dengan mudah, karena baik dari segi tampilan maupun segi fitur-fitur yang sangat mudah dipahami. Kemudian sistem selalu bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis maupun personal human error. Jadi ketika sistem dijalankan, tidak ada terjadi error oleh sistem ataupun pengguna ketika menggunakan sistem tersebut. Nah, sistemnya ini dapat digunakan oleh dua device, yaitu ponsel dan komputer. Analysis of Option and Recommendation. Jadi, di Analysis of Option and Recommendation ini terdapat 5 opsi untuk opportunity. Opsi pertama yaitu pemberian informasi jika ada pengambilan buku yang telat. Jadi, ketika ada buku yang telat untuk dikembalikan, website memberikan informasi kepada admin bahwa buku tersebut sudah telat dikembalikan. Kedua, penggunaan website yang secure untuk menyimpan data pengguna. Jadi, ketika admin menginputkan data yang daftar dirinya, data tersebut akan disimpan oleh website dan dijaga keamanannya. Ketiga, melakukan implementasi layanan ini dengan menggunakan online based system yang sederhana. Jadi, layanan ini dibuat dengan sistem based yang sederhana. Jadi, ketika ada terjadi error atau ingin melakukan upgrade atau updating, maka sangat mudah dilakukan karena sistemnya sangat sederhana dan tidak rumit. Kemudian keempat, menanda buku yang dipinjam dengan informasi peminjaman secara detail dan mudah. Jadi, ketika ada orang yang meminjam buku tersebut, informasinya akan didata, baik peminjamnya dan judul bukunya serta kode-kode bukunya secara detail dan mudah. Kelima, bisa digunakan siapa saja selama mereka memiliki akses administrasi. Jadi, program website ini dapat digunakan siapa saja asal mereka memiliki akses administrasi, yaitu akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Sahab, NIM 191503064 dari kelas Sistem Informasi B, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Maulana, yaitu yang keenam, terkait preliminary project requirement dari Project Carter Sistem Informasi Perpustakaan kami. Penjelasan fitur-fitur dari sistem informasi perpustakaan kami yaitu, yang pertama ada data kategori. Pada fitur data kategori, dapat melihat list data kategori dan juga terdapat dua menu yang ada, yaitu kita dapat menambahkan atau menghapus data kategori. Yang kedua ada fitur data buku. Pada fitur ini, kita dapat menambahkan data buku yang baru, mengubah data buku yang telah ada, serta menghapus data buku yang ada pada daftar dari data buku tersebut. Yang ketiga ada data anggota. Pada fitur ini, kita dapat menampilkan list data anggota yang terdapat 3 jenis menu pada fitur ini, yaitu tambah user untuk menambahkan anggota dengan mengisi data yang baru, edit user untuk mengubah data anggota yang ada, serta menghapus user untuk menghapus data user yang ada pada list data anggota. Yang keempat ada peminjaman.
Pada fitur peminjaman, akan ditampilkan list dari data peminjaman dan terdapat tiga jenis menu yang ada, yaitu tambah untuk menambahkan data yang meminjam buku, kembali untuk mengkonfirmasi bahwa buku telah dikembalikan, dan hapus untuk menghapus data peminjaman. Yang terakhir ada fitur pengembalian. Pada fitur ini, kita dapat melihat list data yang telah ada, yang telah mengembalikan, serta dapat menghapus data buku yang telah dikembalikan. Yang ketiga ada budget estimate and financial analysis. Yang pertama ada biaya jasa. Pada project manager dengan estimasi 200.000 selama 365 hari, itu totalnya sebanyak 73 juta rupiah. Software analis dengan estimasi 150.000 per hari selama 365 hari, itu sebesar 54.750.000 rupiah. Representative client, hardware requirement, dan software developer masing-masing estimasinya 100.000 rupiah selama 365 hari, itu sebanyak 36.500.000 rupiah. Yang kedua ada biaya hardware, 12 PC yang masing-masing harga PC-nya 10 juta untuk 5 cabang dengan total 600 juta rupiah. 3 generator listrik yang masing-masing harga generator listriknya 10 juta untuk 5 cabang dengan total 150 juta rupiah. 12 printer yang masing-masing harga printernya 2 juta untuk 5 cabang itu sebesar 240 juta rupiah. Satu router internet sebanyak 50 yang harganya 500.000 untuk 5 cabang itu sebesar 2.500.000 rupiah. Yang ketiga ada biaya software, itu satu pcs software Oracle Database yang harganya 1.500.000 rupiah, software Java yang harganya 2 juta rupiah, sistem operasi Microsoft Windows untuk 12 PC pada 5 cabang yang masing-masing harganya 300.000 rupiah dengan total 18 juta rupiah. Yang terakhir ada domain website, satu buah domain website yaitu sebesar 1 juta rupiah. Yang terakhir ada biaya lain-lain. Yang pertama ada biaya iklan yaitu sebesar 400.000 rupiah, meja dan kursi sebanyak 12 dan untuk 5 cabang itu masing-masing harganya 400.000 rupiah dengan total 24 juta rupiah, serta 5 buah kipas angin untuk 5 cabang itu masing-masing harganya 200.000 rupiah dengan total 5 juta rupiah. Selanjutnya total biaya dari biaya jasa, biaya hardware, biaya software serta biaya lain-lain ini itu sebanyak 1.281.650.000 rupiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Rahman dengan NIM 085. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. 8. Schedule Estimate atau estimasi jadwal. Kami menginginkan proyek diselesaikan dalam waktu 5 bulan, tapi terdapat beberapa fleksibilitas dalam jadwal. Berikut adalah jadwal yang sudah kami bentuk dalam bentuk tabel. Pada bulan Maret, untuk minggu pertama dan kedua, kita akan melakukan observasi. Pada minggu ketiga dan minggu keempat, kita akan mempelajari data hasil observasi. Pada bulan April, pada minggu pertama, kita akan mendata software requirement-nya. Untuk minggu kedua, mendata hardware requirement-nya. Untuk minggu ketiga, melakukan pembelian software. Minggu keempat, melakukan pembelian hardware. Untuk bulan Mei, pada minggu pertama dan minggu kedua, kami akan melakukan rancangan interface-nya. Untuk minggu kedua dan minggu ketiga melakukan perancangan program, dan minggu keempat melakukan perancangan hardware-nya. Pada bulan Juni kami akan menghabiskan minggu pertama sampai minggu keempat untuk coding program. Untuk bulan Juni, minggu pertama dan minggu kedua kita akan melakukan instalasi software dan hardware, dan minggu ketiga, minggu keempat melakukan uji coba aplikasi. 9. Potential risk atau potensi risiko. Pada proyek ini terdapat 3 macam potensi risiko yang bakal mengancam proyek ini, yaitu risiko terbesar, risiko teknis, dan risiko bisnis utama. Risiko terbesar adalah kesalahan keamanan yang bisa ditembus oleh hacker yang ingin melakukan pencurian data dari pengguna kami. Risiko teknis ada seperti masalah server,
program mengalami bug, pemeriksaan keamanan, proses peminjaman dengan pengembalian yang tidak benar, dan lain-lain. Risiko bisnis utama adalah apakah sistem ini merupakan sistem yang tepat digunakan untuk perusahaan kami sehingga dapat menarik dan mempermudah user yang menggunakannya. Untuk masalah terakhir, apakah perusahaan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan waktu dan uang yang telah dikeluarkan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada video presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi penonton sekalian. Dengan ini video presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.